ini Pak, seperti apa sebenarnya komitmen Bayer atau industri farmasi pada umumnya dalam menjawab tantangan endometriosis di Indonesia? Oke, kini kita punya misi ya, dari global kita, ini sejalan dengan misi kita punya misi namanya Health for All, Hunger for None. Di mana Bayer itu berkomitmen memberikan dampak nyata dengan mendukung edukasi tenaga kesehatan di beberapa daerah. Terus kita juga menghadirkan terapi inovatif yang berbasis data klinis ya. Jadi kita punya tuh obat-obatan terbaru. Kita juga bermitra dengan komunitas pasien dan tentunya kita pengen mendorong kolaborasi lintas sektor. Kita tahu bahwa kita pengen membuka akses ya agar kesadaran dari pasien-pasien terus akses-akses terhadap terapi itu juga semakin luas, cepat dan tersebar dengan ya merata lah dengan semua masyarakat yang ada di Indonesia ini. Oke, berarti bisa dipastikan juga untuk ketersediaan obat ini lebih mudah dijangkau sampai ke seluruh Indonesia, lalu juga harga itu seperti apa Pak? Memastikan ini bisa lebih affordable untuk masyarakat juga. Ya, kalau dari hal itu kita memang melihat kita pengen membuka akses buat ke semua pasien ya. Jadi obat itu tidak tersedia di apotik, kita juga tersedia di layanan primer, kita juga ada tersedia di rumah sakit besar ya. Kita pengen semua bisa mendapatkan akses yang merata intinya. Jadi pasien-pasien pun juga bisa mendapatkan dengan harga yang terjangkau buat di setiap daerahnya sendiri. Pak, tapi kalau kita berbicara tentang kesehatan perempuan, itu nggak hanya endometriosis, itu banyak sekali case-case yang memang specifically terjadi hanya untuk perempuan. Bagaimana menurut Anda peran industri farmasi dalam membangun ekosistem kesehatan perempuan agar bisa lebih responsif dan juga terintegrasi satu sama lain? Nah, ini tantangan yang menjadi sampai saat ini kita masih terus kembangkan ya. Jadi kita pengen berkolaborasi dengan asosiasi kesehatan. Tentunya nggak cuma satu, tapi banyak di luar sana kita untuk berbagi pengetahuan. Karena kita tahu nih, nggak mungkin setiap pengobatan di luar sana itu hanya terhenti sampai saat ini. Pasti akan ada yang baru. Nah, kita pengen memberikan inovasi-inovasi terbaru ini tetap terupdate dalam terapi endometriosis, kesehatan perempuan, apapun itu ya. Ya kita pengen mengupdate setiap saat ketika ada yang baru. Dan kita juga satu-satunya kita pengen mengkampanyekan juga. Edukasi ke masyarakat itu penting. Nah, kita juga pengen nih mengedukasi masyarakat yang konsisten, menyebarkan bahwa bagaimana sih informasi yang valid, tepat ya dan akurat itu. Terus kita juga pengen inovasi dalam terapi dan program dukungan pasien. Nah, terakhir itu kita juga berkolaborasi aktif dengan komunitas pasien. Seperti saya bilang, komunitas pasien itu mereka sudah mengalami apa yang sudah dialami dengan penyakit-penyakit mereka. Mereka sudah lebih mengerti, tapi mereka pengen nih sharing apa sih yang dirasakan, apa sih yang orang-orang perlu tahu, para perempuan di luar sana perlu tahu. Jadi edukasinya itu akan lebih relevan dalam kehidupan sehari-hari, dalam perjalanan panjangnya mereka, dan tentunya ini akan lebih berdampak sih. Jadi kita memang menekankan bahwa penting untuk mengetahui, menyadari kesehatan reproduksi perempuan, dan jangan lupa untuk selalu berkonsultasi dengan dokter. Sejauh ini Pak, kerjasama ataupun kolaborasi ya antara pemerintah, rumah sakit, akademisi, sektor swasta sudah cukup kuat belum Pak untuk bisa terus menggaungkan isu-isu kesehatan perempuan? Oke, kolaborasi antar semua pemangku kepentingan itu kita sudah cukup kuat ya. Tapi kita memang pengen perkuat lagi. Itu udah baik dan itu penting banget. Kita pengen diperkuat lagi. Karena kita butuh nih sinerginya satu sama lain, lebih erat antara satu sama lain, baik dari rumah sakit, akademisi, terus tenaga kesehatan, habis itu ada juga nanti dari pasien, dari sektor swasta, semua itu harus mendorong satu sama lain, biar akhirnya hasilnya berkesinambungan. Makanya itu nggak bisa di stop, kita malah mau perkuat lagi ke depannya. Apalagi yang masih bisa diimprove Pak? Kolaborasi seperti apa lagi yang diinginkan oleh Bayer Indonesia? Nah, salah satunya yang kita mau improve-kan adalah bagaimana pasien itu bisa patuh sama terapi jangka panjang dan juga balik lagi deteksi dini. Deteksi dini itu penting banget. Kenapa? Karena kita nggak mau nih terjadi delay diagnosis. Bahkan itu nggak cuma di Indonesia ya. Seperti yang tadi saya bilang, secara global tuh 7-10 tahun. Itu berarti bukan problem di Indonesia only, tapi problem secara global. Bagaimana kita bisa mengecilkan problem itu biar pasien lebih sadar, pasien lebih edukatif, lebih dapat informasinya, dan tetap patuh pada saat mereka menjalani terapi. Nah, ketika mereka udah terdiagnosis, mereka udah tahu nih mereka penyakit apa, mereka harus patuh. Jangan sampai
mereka menggampangkan. Kenapa? Kalau menggampangkan ujung-ujungnya nanti sakit lagi, itu kan malah yang Mbak saya bilang, mentalnya jadi turun tuh. Mentalnya turun, jadi nggak mau lagi, jadi malah depresi. Nah itu yang makanya kita lagi menggaungkan bagaimana terapi jangka panjang dan juga deteksi dini. Oke, apa yang dihadapi sampai dengan saat ini untuk bisa menjembatani antara kebutuhan pasien dan juga kebijakan layanan kesehatan? Nah yang kalau kita jembatani ya dalam artian kita bagaimana dari pasien sampai ke kebijakan itu kita selalu baik, kita ke dokter, ke tenaga kesehatan, kita pengen menginformasikan juga ke pasien. Jadi ini ada dua sudut pandang nih yang kita pengen jembatani. Satu dari sisi pasien, satu dari sisi tenaga kesehatan, satu dari kita juga. Bagaimana kita berkesinambungan satu sama lain, mendukung satu sama lain, biar pasien lagi tuh balik untuk tetap patuh, deteksi dini juga tercapai, dan bagaimana mereka akhirnya bisa percaya dengan dokter. Karena berkonsultasi dengan dokter itu nggak mudah. Kadang nih udah sampai tempat, mereka lupa apa yang mau dikonsultasikan atau nggak cuman adalah begini aja. Nah, dokter pun juga hal yang sama. Ketika berkonsultasi dia butuh tahu. Ketika pasiennya cerita banyak, lebih terbuka, dokter juga akan lebih mengerti dan akhirnya mereka tahu nih pasien harus diapain. Nah, kita sebagai industri farmasi kita pengen nih menjembatani, mendorong pasien buat tetap datang ke rumah sakit ya, deteksi dini, dan ketika mereka sudah mendapatkan terapi jangka panjang itu terapinya harus tetap dipatuhi. Iya, iya. Dan kalau dari dokter pun mereka juga tahu apa yang harus dilakukan oleh iya, Pak itu iya. ya.